Shalom anak-anak, selamat pagi. Miss Tian harap kabar kalian hari ini luar biasa dan kalian bersemangat untuk belajar fisika. Hari ini kita masih belajar tentang listrik statis. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana mencari kapasitas dari sebuah kapasitor. Kemudian kalian juga mencari medan listrik dalam sebuah kapasitor, mencari banyaknya muatan dalam sebuah kapasitor, dan kalian juga mencari energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor. Kapasitor bisa dirangkai secara seri, paralel, maupun campuran. Untuk memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Pada materi listrik dinamis yang sudah kita pelajari, kita mengenal adanya rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian hambatan listrik kemarin bisa disusun secara seri maupun paralel ya. Untuk hambatan seri kita punya persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian untuk rangkaian hambatan paralel, kita punya persamaan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan rangkaian seri dan paralel pada sebuah kapasitor? Kita akan membahasnya satu persatu ya. Pertama pada rangkaian kapasitor seri. Misalnya akan menggambar dulu rangkaiannya. Jadi misalkan di sini Miss Tian punya 3 buah kapasitor. Untuk simbol kapasitor ini hampir sama seperti baterai ya. Tapi bedanya kalau baterai itu ujung satu dan ujung yang lain itu panjangnya berbeda ya. Ini kalau pada baterai kan di sini kutub plus lebih panjang, kutub minusnya lebih pendek. Tapi kalau pada kapasitor ini sama ya. Ini sama. Misalkan kapasitor pertama Miss Tian namanya dia C1, kapasitor kedua C2, kapasitor ketiga adalah C3. Kemudian ketika sebuah rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan mengalir yang namanya arus listrik atau I. Nah, ketika arus ini melewati C1, maka akan ada arus I1, kemudian ada arus I2 di sini dan di sini ada I3. Pada C1 juga ada tegangan yaitu V1, kemudian pada C2 ada tegangan V2, dan pada I3 ada tegangan V3. Pada listrik dinamis kemarin, ketika sebuah rangkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan, maka I total yang mengalir dalam suatu rangkaian itu akan sama dengan arus yang mengalir pada setiap resistor. Kalau di sini kapasitor berarti akan sama dengan arus yang mengalir di setiap resistor. Berarti I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I itu adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap satuan waktu ya. Nah, berarti di sini kita tahu kalau I-nya itu akan sebanding dengan Q. Jadi persamaan yang atas ini ya, arus yang mengalir itu nilainya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, bisa Miss Tian tulis di sini bahwa Q total itu akan sama dengan Q1, akan sama dengan Q2, dan akan sama dengan Q3. Karena ini rangkaiannya seri, ini Q totalnya Miss Tian ganti ya, Q seri. Kemudian kita juga punya suatu persamaan ketika rangkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan, maka V totalnya itu akan sama dengan penjumlahan tegangan di setiap kapasitor atau di setiap hambatan. Maka di sini V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini V totalnya karena rangkaiannya seri, Miss Tian ganti di sini V seri. Di pertemuan sebelumnya kita punya persamaan juga bahwa banyaknya muatan yang tersimpan dalam sebuah kapasitor itu sama dengan C dikali V ya. Jadi kalau kita mau cari V di sini itu sama dengan Q per C. Berarti persamaan Vs ini dapat kita ganti ya. Jadi kita ganti V-nya itu adalah Q per C. Berarti ini seri. Kemudian di sini Q1 per C1.
kemudian ditambahkan Q2 per C2 ditambahkan dengan Q3 per C3. Karena tadi kita punya persamaan kalau Q seri itu nilainya akan sama di setiap kapasitor, maka ini Qs, Q1, Q2, Q3, kalau kita bagi kedua ruas ini dengan Q, maka kita akan mendapatkan 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sehingga kita dapat persamaan yang ini. Gimana dengan rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel? Jadi misalkan di sini Mistian punya 3 buah kapasitor, Mistian beri nama C1, kemudian C2 dan C3. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, akan ada arus yang mengalir. Di kapasitor 1 berarti ada I1, kemudian di sini ada I2, dan di sini ada I3. Kemudian juga akan ada tegangan ya, berarti di sini ada V1, kemudian di sini ada V2, di sini ada V3. Pada kapasitor yang disusun secara paralel ini, arus yang mengalir itu akan sama dengan penjumlahan pada tiap-tiap kapasitor ya, sama seperti pada listrik dinamis kemarin. Berarti nilai I-nya itu akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Atau karena ini adalah rangkaian paralel, Mistian tuliskan di sini adalah I paralel ya. Nah, tadi kita tahu juga bahwa nilai I itu sebanding dengan nilai Q ya. Maka di sini Q paralel itu akan sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Kemudian untuk tegangannya, tegangan pada rangkaian paralel itu nilainya akan sama di setiap kapasitor. Berarti di sini kita punya bahwa Vp itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kita punya persamaan kalau Q itu sama dengan C kalikan V ya. Sehingga untuk persamaan yang ini, kita bisa ganti Q-nya dengan C kalikan V ya. Berarti C paralel kali V paralel sama dengan C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Karena nilai V itu sama ya untuk rangkaian paralel, sehingga kita dapat membagi kedua ruas dengan V. Sehingga akan kita dapatkan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Sehingga kita memperoleh persamaan yang ketiga ini. Itulah penjelasan tentang persamaan-persamaan yang ada pada rangkaian seri dan paralel. Dan juga yang harus kalian ingat adalah persamaan untuk energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor ya, yang ini ya, bahwa W itu sama dengan setengah Q kalikan V ya. Karena kita punya persamaan Q adalah C kalikan V, maka persamaan juga bisa menjadi setengah CV kuadrat, kemudian sama dengan setengah Q kuadrat per C. Untuk memahami materi ini, mari kita berlatih latihan soal berikut ini. Kita berlatih contoh soal yang pertama. Jadi pada soal ini ada 3 buah kapasitor yang masing-masing kapasitornya itu adalah 3 mikrofarad. Kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 12 volt seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah beda potensial pada titik Y dan Z. Untuk menyelesaikan soal pada rangkaian kapasitor, yang perlu kita ingat adalah 3 persamaan ini ya. Jadi yang pertama yang harus kita ingat bahwa Q itu sama dengan C dikalikan V. Kemudian pada seri dan paralel ya. Kalau pada seri nanti yang sama itu adalah Q-nya. Jadi Q total itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, dan seterusnya. Kemudian pada paralel ini yang sama adalah nilai V-nya, yaitu V total akan sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Untuk seri, nilai V totalnya itu adalah penjumlahannya, berarti V1 plus V2 plus V3, dan seterusnya ya.
Kemudian kalau pada paralel ini berarti nilai Q totalnya ini penjumlahan dari Q-nya, berarti Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan beda potensial atau nilai V-nya itu berapa pada titik Y dan Z di sini ya. Y dan Z, atau kalau misalkan di sini misalkan kasih nama ini C1, ini adalah C2 dan di sini adalah C3, maka ini V3. V3-nya itu berapa? Nah, untuk mencari nilai V3, kita kan punya persamaan kalau Q sama dengan C kalikan V kan, sehingga kalau mencari V3 itu sama dengan Q3 per C3. Di sini kita harus mencari dulu nilai Q3, Q3-nya itu berapa, kemudian C3. C3-nya kan sudah ada ya. Kalau C3-nya itu nilai C adalah 3 mikrofarad ya. Berarti di sini ada 3 mikrofarad. Yang belum kita temukan adalah Q3-nya, nilainya itu berapa. Maka untuk mencari Q3-nya, kita dapat gunakan persamaan ini ya. Persamaan-persamaan pada seri dan paralel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari gambar ini karena rangkaiannya berupa rangkaian campuran ya. Kalau kita lihat di sini C1 dan C2 ini ya, C1 dan C2 ini kan berbentuk paralel, atau mesti yang tuliskan di sini adalah C paralel. Ya. Nanti kalau kita gambarkan di sini, ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya, kalau C1 dan C2 kita ganti dengan kapasitor paralel, maka dia akan menjadi CP di sini. Kemudian yang sebelah sini itu adalah C3 dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Dari gambar ini kita tahu kalau CP dan C3 ini kan rangkaiannya adalah seri ya, sehingga nanti akan berlaku kalau Q totalnya itu sama dengan Q CP sama dengan Q3, yang nilainya adalah, mesti tuliskan di sini berarti ya, Q3 yang mau kita carikan adalah Q3 ya. Berarti Q3 itu kan sama dengan Q total. Nah, nilainya sama dengan C total dikalikan dengan V total. Maka kita harus cari C totalnya dulu ya. Berarti mencari nilai kapasitor pengganti total ya. Berarti kita cari C totalnya dulu ya. Berarti kalau kita mencari C totalnya, kita harus cari dulu nih C paralelnya itu berapa ya. Karena paralel itu tinggal menjumlahkan saja nilai C-nya, atau C1 ditambah C2. C1-nya kan 3, berarti ditambah C2-nya juga 3, berarti di sini 6, satuannya mikrofarad. Kemudian CP ini ya, CP sama C3 ini kan dirangkai secara seri, sehingga nanti kita hasilkan kalau C totalnya itu ini dia adalah seri ya. Maka kita punya persamaan 1 per C total sama dengan 1 per CP plus 1 per C3. Berarti 1 per C total sama dengan 1 per 6 plus 1 per 3. Berarti di sini 1 per C total sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, 6, 1 plus 2, sehingga C totalnya itu sama dengan 6 per 3, atau nilainya sama dengan 2 mikrofarad. Kita masukkan nilai C total ini pada persamaan Q3, berarti C total sama dengan 2. Ini masih mikro ya, kita jadikan ke farad, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 farad dikalikan V
V total. Nah, V totalnya itu berapa? V totalnya di sini 12. Maka kita kalikan 12, berarti Q3-nya sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya adalah kolom. Itu kita udah ketemu Q3. Baru kita masukkan ke persamaan awal kita tadi ya. Kita masukkan ke sini berarti 24 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini sama dengan, ini kan mikrofarad, ini sama dengan juga kalau kita rubah konversikan berarti 3 kali 10 min 6 ya. Nah, maka kita bisa sederhanakan 24 bagi 3 adalah 8 volt. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 8 volt. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini ada sebuah rangkaian campuran. Ada C1 yang besarnya 2 mikrofarad, C2 2 mikrofarad, C3 4 mikrofarad, C4 4 mikrofarad, dan dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Kemudian kita diminta di sini menentukan yang pertama adalah besar kapasitas pengganti untuk rangkaian, atau yang ditanyakan adalah C totalnya itu berapa. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan beda potensial pada masing-masing kapasitor ya. Berarti kita diminta menentukan V1-nya berapa, V2-nya berapa, V3-nya berapa, V4-nya berapa. Yang C, kita diminta untuk menentukan besarnya muatan pada masing-masing kapasitor. Berarti yang diminta adalah menentukan nilai Q. Nilai Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk menentukan energi pada masing-masing kapasitor. Berarti kita diminta mencari W1-nya berapa, W2-nya berapa, W3 berapa, W4-nya berapa. Kemudian yang kelima, kita diminta menentukan besarnya energi total pada rangkaian, atau kita diminta menentukan W totalnya itu berapa. Sama seperti soal nomor 1 tadi, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu tahu konsepnya dulu ya. Jadi pada rangkaian seri itu Q-nya itu sama. Kemudian kalau pada paralel yang sama itu adalah nilai V-nya. V-nya ini sama. Terus kita juga punya persamaan tadi kalau Q itu sama dengan C kalikan V. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau sudah, baru kita menyelesaikan soal-soal A sampai E. Sekarang kita jawab dulu yang A. Yang A kita diminta untuk mencari besarnya kapasitas pengganti atau C totalnya. Jadi kalau kita cari C total, kita lihat pada rangkaian ini ya. C1 dan C2 ini kan dirangkai secara paralel ya. Kemudian C3 dan 4 ini juga dirangkai secara paralel. Ya, ini Mistan beri nama aja dia C12, kemudian di sini adalah C34. Maka kita akan selesaikan satu persatu ya. Kita cari dulu yang C12 ya. C12 ini karena paralel, kita tinggal menjumlahkan saja ya. Berarti C1 ditambah C2. Berarti dia 4 mikrofarad. Kemudian C34. C34 ini berarti kan C3 ditambah C4. Berarti 4 tambah 4, 8 mikrofarad. Kalau sudah, maka rangkaian C12 dan C34 ini dia sebenarnya adalah rangkaian seri ya. Berarti kita serikan. Berarti kita tulis saja dia C seri. Berarti C seri itu sama dengan, kita pakai rumusnya C seri, berarti yang pakai 1 per C seri sama dengan 1 per C12 ditambah 1 per C34. Sekarang kita masukkan nilainya. 1 per C seri sama dengan 1 per C12, ini kan tadi kita dapatkan 4. Kemudian 34 kita dapatkan 8 ya. Kita samakan penyebutnya ya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka 1 per S sama dengan 2 plus 1 per 8 ya, sehingga C serinya nanti kita peroleh 8 per 3 mikrofarad. Untuk mencari besarnya V1, V2, V3, dan V4. Kita lihat pada rangkaian lagi ya.
V1 dan V2 ini dirangkainya itu secara paralel ya, sehingga nilai V1 nanti akan sama dengan V2 dan nilainya juga akan sama dengan V12. Untuk mencari V12 kita punya persamaan V12 ini sama dengan V di sini ya, berarti kalau kita cari V ini kan rumusnya Q per C. Berarti di sini Q dibagi dengan C, Q12 dan C12 ya. Nah, Q12 besarnya berapa? Kita perlu mencari Q12 dulu karena di dalam soal Q12 ini tidak ada ya. Maka kita cari dulu nilai Q12. Nah, Q12 karena Q12 kalau kita gambar di sini ya. Di sini C12 dan C34 ini kan secara seri ya. Karena disusun secara seri, maka nilai Q12 ini akan sama dengan nilai Q34. Nilainya juga akan sama dengan Q total. Jadi kita perlu mencari nilai Q total dulu. Q total itu sama dengan C total dikalikan V total. C totalnya tadi kita kan sudah dapat. C totalnya di sini 8/3 dikali 10 min 6 ya, karena kita rubah ke farad. Kemudian dikali V totalnya adalah 6. Nah, ini kita coret 1, ini 2. Berarti nilai Q12 nya adalah 16 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kalau sudah dapat baru kita masukkan ke persamaan V12 tadi. Berarti ini 16 kali 10 pangkat min 6 per C12. C12 nya tadi adalah 4 mikrofarad atau 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, sekarang kita sederhanakan ya. Berarti akan kita peroleh di sini. Nah, ini dibagi 4. Ini habis ya. Berarti 4 satuan dalam volt. Maka V12 sama dengan V1 sama dengan V2 itu adalah 4 volt. Bagaimana dengan V3 dan V4 ya? Nah, untuk V3 ini akan sama dengan V4, akan sama dengan V34. V34 itu sama dengan Q34 per C34. Q34 kita peroleh 16 kali 10 pangkat min 6 ya, dari yang ini tadi ya, dari yang ini tadi. Kemudian C34 yang sudah kita cari yaitu 8 mikrofarad atau 8 kali 10 pangkat minus 6. Kita bagi, nah ini 1, ini 2, berarti Q34 hasilnya adalah 2 volt. Untuk yang C kita diminta untuk mencari nilai Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Nilai Q1 dulu. Kalau kita mau cari Q1, tadi rumus Q adalah C kali V, jadi C1 kalikan V1. Nah, di sini nilai C1-nya adalah 2 mikrofarad atau 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian V1. Nah, V1-nya yang sudah kita dapat dari soal yang B tadi kan 4, berarti kita kalikan 4. Sehingga Q1-nya di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian untuk Q2, pada Q2 itu kan berarti C1 kali V1 ya. Karena nilai C-nya itu sama, nilai V-nya sama, maka Q2 itu hasilnya sama dengan Q1 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian untuk yang Q3 sama ya, Q3 juga besar kapasitornya sama dengan Q4 ya. Kemudian tegangannya ini kan juga sama. Maka nanti kita cukup cari satu aja ya. Berarti Q3 ini sama dengan Q4 sama dengan C3 dikalikan dengan V3. C3-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dikali V3 yang sudah kita dapat tadi ya. V3-nya ini adalah 2. Sehingga Q3 sama dengan Q4 hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kolom.
Yang D, kita diminta untuk mencari energi pada masing-masing kapasitor. Karena nilai tegangan, kemudian muatan yang ada pada kapasitor 1 dan 2 sama, sehingga kita cukup mencari satu aja ya. Berarti W1 itu sama dengan W2. Nah, persamaannya adalah setengah CV kuadrat. Karena ini W1 berarti C1, ini V1. Setengah C1. C1 tadi sudah kita di dalam soal nih ya, C1 kan 2 mikrofarad. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V1-nya sudah kita peroleh, nilainya adalah 4. Kita kuadratkan. Nah, ini coret-coret sehingga hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Kemudian untuk W3, karena besaran di kapasitor 3 dan 4 ini sama semua, maka kita tuliskan satu aja. W3 ini sama dengan W4. Berarti setengah CV kuadrat, ini 3 gitu ya. Berarti setengah C3-nya tadi di sini di soal nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V3 yang sudah kita cari nilainya adalah 2. Kita kuadratkan. Ini 1, ini 2. 2 kuadratkan 4 kali 2 berarti adalah 8. Sehingga hasilnya W3 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6, satuannya Joule. Yang terakhir ya, sekarang yang E. Yang E kita diminta mencari W totalnya. W total rumusnya sama ya. W sama dengan setengah CV kuadrat. Berarti ini C total, di sini V total ya. Berarti setengah, kita kalikan nilai C total ya. C total yang kita dapat tadi adalah 8/3. Berarti 8/3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita kali dengan V totalnya. V totalnya ini pada rangkaian adalah 6. Sehingga kita kuadratkan 6-nya ini. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini ya. Ini 1. Di sini 4, berarti 4/3 kali 36 kali 10 min 6. Kita sederhanakan lagi, ini 1, ini 12. Jadi hasilnya adalah 48 kali 10 pangkat min 6 Joule. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Tian. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih soal. Di sini Miss Tian hanya akan memberikan satu latihan soal saja. Ada 4 buah kapasitor yang disusun secara campuran, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt, dan kalian diminta untuk menentukan kapasitas masing-masing, kemudian muatan pada masing-masing, beda potensial pada setiap masing-masing kapasitor, kemudian besarnya energi pada masing-masing kapasitor, dan besarnya energi total pada rangkaian ini. Silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian kalian foto dan kalian upload jawabannya pada GC. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian dari awal sampai akhir. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you.